Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Satrio dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan bab 5 tentang kepribadian dan nilai dari buku Stephen Robin edisi ke-16. Yang pertama ada apakah kepribadian? Mendefinisikan kepribadian. Definisi kepribadian yang paling sering kita gunakan dirumuskan oleh Gordon Allport sekitar 70 tahun yang lalu. Untuk tujuan kita, Anda harus menganggap kepribadian sebagai jumlah total dari cara-cara seorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Kita paling sering mendeskripsikannya dalam sifat-sifat yang dapat diukur yang ditampilkan seseorang. Jadi kepribadian adalah jumlah total cara-cara di mana seorang individu beraksi atas dan bereaksi dengan orang lain. Selanjutnya ada pembeda kepribadian. Ada dua pembeda kepribadian. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan, dan yang kedua karakteristik kepribadian atau personality traits. Sebuah debat awal dalam riset kepribadian berpusat pada apakah kepribadian seorang merupakan faktor hereditas, keturunan, atau lingkungan. Hereditas merujuk pada faktor-faktor yang ditentukan saat konsepsi figur fisik, fitur wajah, jenis kelamin, temperamen, komposisi otot, dan refleks. Level energi dan ritme biologis umumnya dianggap benar-benar atau secara substansial dipengaruhi oleh orang tua dengan biologis, fisik, dan pembentukan psikologis inheren orang tua kandung Anda. Pendekatan genetik berpendapat bahwa penjelasan akhir dari kepribadian seorang individu adalah struktur molekul gen yang terletak dalam kromosom. Yang kedua ada karakteristik kepribadian. Pekerjaan awal dalam kepribadian mencoba untuk mendefinisikan dan melabel karakteristik bertahan yang menjelaskan perilaku seorang, termasuk rasa malu, agresif, penyerahan diri, malas, ambisius, setia, dan takut. Ketika seseorang menampilkan karakteristik ini dalam sejumlah besar situasi, kita menyebutnya karakteristik kepribadian dari orang itu. Konsistensi sepanjang waktu dan frekuensi ekspresi dalam situasi yang beragam mengindikasikan seberapa penting karakteristik itu bagi individu tersebut. Usaha-usaha awal untuk mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan karakteristik utama yang mengatur perilaku sering menghasilkan daftar yang panjang yang sulit digeneralisasikan dan memberikan sedikit panduan praktis bagi pengambil keputusan organisasi. Dua pengecualian adalah indikator tipe Myers-Briggs dan model 5 besar. Yang pertama ada indikator tipe Myers-Briggs atau MBTI, adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling umum digunakan di dunia. MBTI adalah tes kepribadian 100 pertanyaan yang menanyakan orang-orang apa yang biasanya mereka rasakan atau lakukan dalam berbagai situasi. Para responden diklasifikasikan sebagai ekstrovert atau introvert, E atau I, perasa atau intuitif, S atau N, memikirkan atau merasakan, T atau F, dan menilai atau menerima, J atau P. Ekstrovert versus introvert. Individu ekstrovert ramah, pandai bersosialisasi dan percaya diri, sedangkan introvert tenang dan pemalu. Perasa. Tipe perasa praktis serta memilih rutin dan urutan, sedangkan intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Memikirkan versus merasakan. Tipe yang memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Tipe yang merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang terakhir ada menilai versus menerima. Tipe yang menilai menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Tipe yang menerima fleksibel dan spontan. Klasifikasi ini menjelaskan 16 tipe kepribadian dengan mengidentifikasi satu karakteristik dari tiap 4 bagian. Misalnya, orang yang introvert, intuitif, pemikir, atau penilai adalah visioner dengan pikiran asli dan dorongan yang kuat. Mereka skeptis, kritis, independen, berkemauan kuat, dan seringkali sombong. Sedangkan ESTJ adalah pengatur. Mereka realistis, logis, analitis, dan pembuat keputusan. Cocok untuk bisnis atau mekanika.
Tipe ENTP adalah inovatif, individualistis, adaptif dan tertarik pada ide-ide kewirausahaan. Orang ini cenderung berbakat dalam memecahkan masalah-masalah menantang tetapi mungkin mengabaikan tugas-tugas rutin. Selanjutnya ada model kepribadian 5 besar. MBTI mungkin kekurangan bukti pendukung, tetapi sebuah badan riset yang mengesankan mendukung model 5 besar, 5 dimensi dasar yang mendasari semua yang lainnya dan mencakup hampir semua variasi signifikan dalam kepribadian manusia. Lebih jauh lagi, skor tes dari karakteristik ini sangat baik dalam memprediksi bagaimana orang berperilaku dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Inilah faktor-faktor 5 besar. Yang pertama ada ekstraversi atau extraversion. Dimensi ekstraversi menampilkan level kenyamanan kita di dalam hubungan. Ekstrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Introvert cenderung pemalu, penakut, dan tenang. Yang kedua ada keramahan. Dimensi keramahan merujuk pada kecenderungan seorang individu untuk memahami orang lain. Orang yang ramah, kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang yang berskor rendah, dingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang ketiga ada kehati-hatian. Dimensi kehati-hatian adalah sebuah ukuran reliabilitas. Orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang skor rendah pada dimensi ini mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Yang keempat ada stabilitas emosional. Dimensi stabilitas emosional sering dilabeli dengan kebalikannya, uring-uringan, menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Orang dengan stabilitas emosional positif tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Mereka dengan skor negatif tinggi cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Yang terakhir ada keterbukaan pada pengalaman. Dimensi keterbukaan pada pengalaman mencakup kisaran minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan yang dikenal. Dari sifat-sifat 5 besar, stabilitas emosional paling kuat hubungannya dengan kepuasan hidup, kepuasan kerja, dan tingkat stres yang rendah. Skor tinggi lebih mungkin menjadi positif dan optimis, serta mengalami emosi-emosi negatif lebih kecil. Mereka umumnya lebih bahagia dibandingkan skor rendah. Skor rendah terlalu waspada, mencari-cari masalah atau tanda-tanda bahaya, serta rentan terhadap efek fisik dan psikologis stres. Selanjutnya ada drug triad. Dengan pengecualian atas uring-uringan, fitur-fitur 5 besar adalah apa yang kita sebut diinginkan secara sosial. Berarti kita akan senang untuk memiliki skor tinggi padanya. Para peneliti telah menemukan bahwa 3 fitur yang tidak diinginkan sosial lainnya yang kita punyai dalam tingkatan yang beragam dan relevan terhadap perilaku organisasi, yaitu machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Merujuk pada sifat negatifnya, para peneliti telah melabel ketiganya sebagai drug triad, meskipun tentu saja mereka tidak selalu terjadi bersamaan. Yang pertama ada machiavellianisme. Yang kedua ada narsisme. Narsisme adalah kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, memiliki rasa kelayakan. Yang terakhir ada psikopat. Kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Selanjutnya ada sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Ada 3 sifat. Yang pertama, evaluasi inti diri. Kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Yang kedua ada pengawasan diri. Suatu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Yang terakhir ada kepribadian proaktif. Orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Selanjutnya tentang mengenai kepribadian dan situasi. Teori kekuatan situasi mengusulkan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Dengan kekuatan situasi maksudnya adalah tingkat di mana norma-norma, petunjuk, atau standar mendikte
perilaku yang pantas. Situasi yang kuat menekan kita untuk menampilkan perilaku yang benar dengan jelas, menunjukkan perilaku apa itu dan melarang perilaku yang salah. Sebaliknya, dalam situasi yang lemah, apapun dapat terjadi sehingga kita lebih bebas untuk mengungkapkan kepribadian kita dalam perilaku. Oleh karena itu, riset menyatakan bahwa sifat-sifat kepribadian lebih baik memprediksi perilaku dalam situasi yang lemah dibandingkan dalam situasi yang kuat. Para peneliti telah menganalisis kekuatan situasi dalam organisasi dari segi 4 elemen. Yang pertama ada kejelasan, konsistensi, batasan, dan konsekuensi. Selanjutnya ada teori aktivasi sifat. Kerangka kerja teoritis penting lain yang digunakan untuk memahami aktivator situasional bagi kepribadian disebut teori aktivasi sifat atau Trait Activation Theory. TAT memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Misalnya, rencana kompensasi berbasis komisi akan mungkin mengaktifasi perbedaan-perbedaan individu dalam ekstraversi karena ekstraversi lebih sensitif pada imbalan dibandingkan katakanlah keterbukaan. Sebaliknya, dalam pekerjaan yang mengizinkan ekspresi kreativitas individu, perbedaan-perbedaan individu dalam keterbukaan bisa lebih baik dalam memprediksi perilaku kreatif daripada perbedaan-perbedaan individu dalam ekstraversi. Selanjutnya mengenai nilai. Nilai atau value mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Ia memiliki atribut isi maupun intensitas. Atribut isi mengatakan sebuah mode tindakan atau akhir keberadaan penting. Atribut intensitas memspesifikkan seberapa pentingnya. Ketika kita memperingatkan nilai dari sisi intensitas, kita memperoleh sistem nilai atau value system. Orang tersebut, kita semua memiliki sebuah hierarki nilai menurut kepentingan relatif yang kita berikan pada nilai. Nilai seperti kebebasan, kesenangan, hormat diri, kejujuran, kepatuhan, dan kesamaan. Pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Ada dua nilai. Yang pertama nilai terminal atau terminal value. Bagaimana kita dapat mengorganisasikan nilai? Seorang peneliti, Milton Rockets, berpendapat bahwa kita dapat memisahkan mereka ke dalam dua kategori. Pertama disebut nilai terminal atau terminal value, merujuk pada hasil akhir yang diinginkan. Ini merupakan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Disebut nilai instrumental, merujuk pada mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal. Beberapa contoh nilai terminal ada kesejahteraan dan kesuksesan ekonomi, kebebasan, kesehatan, dan kebaikan, kedamaian dunia, serta arti hidup. Serta nilai instrumental, contohnya otonomi dan harapan diri, disiplin pribadi, kebaikan, serta orientasi sasaran. Masing-masing dari kita menempatkan nilai baik pada hasil nilai terminal dan alat nilai instrumental. Keseimbangan di antara keduanya penting sebagaimana pemahaman tentang alat untuk mencapainya. Nilai terminal dan instrumental beragam per individu. Selanjutnya ada nilai-nilai internasional. Salah satu pendekatan yang paling dirujuk secara luas untuk menganalisis variasi di antara budaya dilakukan di akhir 1970-an oleh George Hofstede. Hofstede menyurvei lebih dari 116.000 pekerja IBM di 40 negara mengenai nilai-nilai terkait pekerjaan mereka dan mendapati bahwa manajer dan pekerja beragam dalam 5 dimensi nilai dari budaya nasional. Yang pertama ada jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan atau power distance, sebuah atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam satu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Yang kedua ada individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah tingkat di mana seseorang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota kelompok dan mempercayai hak individu di atas segalanya. Sedangkan kolektivisme menekankan kerangka sosial yang ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok menjadi bagiannya untuk merawat dan melindungi mereka. Yang ketiga ada maskulinitas versus feminitas. Konsep maskulinitas
Hofstede adalah tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian kekuasaan dan kendali berlawanan dengan pandangan pria dan wanita adalah sama. Peringkat maskulinitas yang tinggi mengindikasikan budaya telah memisahkan peran bagi pria dan wanita. Dengan pria mendominasi masyarakat, peringkat feminitas tinggi berarti budaya melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita dan memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal. Yang keempat ada penghindaran ketidakpastian. Tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak struktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Dalam budaya dengan skor penghindaran ketidakpastian yang tinggi, orang-orang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi mengenai ketidakpastian dan ambiguitas dan menggunakan hukum dan kontrol untuk mengurangi ketidakpastian. Orang-orang dalam budaya dengan penghindaran ketidakpastian yang rendah lebih menerima ambiguitas, kurang berorientasi pada peraturan, mengambil lebih banyak resiko, dan lebih siap menerima perubahan. Yang terakhir ada orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Tambahan terbaru pada tipologi Hofstede mengukur kesetiaan masyarakat pada nilai-nilai tradisional. Orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka panjang melihat masa depan dan menghargai kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Dalam orientasi jangka pendek, orang-orang menilai di sini dan saat ini. Mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.